Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hamba-hamba Allah yang insya Allah selalu dalam rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini Allah subhanahu wa ta'ala hanya memanggil kita dalam 3 panggilan. Yang pertama adalah panggilan seumur hidup untuk kita lakukan 1 kali. Panggilan apakah itu? Tak lain dan tak bukan adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kekasihnya Ibrahim alaihi salam selesai membangun Ka'bah yang merupakan simbol dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ia diperintahkan naik ke Jabal Qubis, dan di situ diperintahkan untuk menyeru manusia, wa adzin fin nasi bil hajj, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi ibadah haji adalah seruan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala seumur hidup, wajibnya hanya 1 kali. Itu pun bagi yang punya kemampuan. Itulah sebabnya di berbagai negara termasuk di Indonesia, antrian untuk memenuhi panggilan ini begitu panjang. Bahkan di suatu kabupaten di Sulawesi Selatan, antrian untuk melaksanakan ibadah haji ada yang mencapai 35 tahun. Ini menunjukkan kepada kita betapa semangatnya para hamba-hamba Allah ini untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya memanggil kita 3 kali di dalam hidup kita. Yang pertama adalah panggilan berhaji ini. Maka berbahagialah yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan selalu berdoalah kita agar diberi kekuatan zahir dan batin untuk melaksanakan ibadah haji. Itu adalah panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua adalah panggilan harian, yang setiap hari kita dipanggil sebanyak 5 kali. Panggilan tersebut tak lain dan tak bukan adalah panggilan suci kumandang azan. Setiap hari di masjid-masjid yang merupakan simbol rumah Allah terdengar panggilan seruan hayya 'alas shalah, marilah kita mendirikan sholat. Inilah panggilan yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala dengungkan setiap hari kepada kita. Tentu sholat ini merupakan satu amalan yang sangat istimewa, pembeda dengan umat-umat yang lainnya. Jika bersedekah, umat-umat yang lainnya bersedekah. Jika berbuat baik, beretika, umat-umat lain juga berbuat baik dan beretika. Jika kebersihan, kejujuran itu ada pada ajaran yang lain, maka di ajaran agama ini juga ada. Tapi dari sekian identitas yang tidak dimiliki oleh banyak umat yang lainnya adalah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud yang dibingkai dengan ibadah sholat ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat dari sisi perintah ibadah sholat ini sangat spesial dibandingkan dengan perintah-perintah yang lainnya. Ketika Allah memerintahkan ibadah puasa, maka lewat turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam,
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Perintah zakat turunnya lewat malaikat Jibril mewahyukan kepada nabinya. Perintah hijrah juga demikian. Hal yang unik dan spesial adalah perintah ibadah sholat. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil menghadap kepadanya lewat suatu perjalanan yang spektakuler, yaitu Isra Mi'raj. Perjalanan Isra adalah perjalanan yang luar biasa, yang merupakan bagian dari mukjizat beliau, yang di dalam Isra Mi'raj itu diformalkan, dilegalkan, diresmikan perintah ibadah sholat ini. Ini menunjukkan keistimewaan, keunggulan ibadah sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu setiap hari 5 kali kita dipanggil hayya 'alas sholah. Inilah panggilan Allah yang kedua, yaitu panggilan untuk bertemu dengan Allah, menghadap kepadanya lewat ibadah sholat, bersimpuh bersujud untuk menyampaikan berbagai macam keluhan dan juga menyampaikan doa dan harapan kita. Inilah panggilan yang kedua setiap hari mendengung kepada kita. Lalu yang ketiga, Allah memanggil ketika kita sudah selesai dalam hidup ini untuk dipanggil pulang kembali ke tempat asal. Dan tempat asal manusia adalah surga. Panggilan yang terbaik bagi seorang hamba yang sukses, yang setiap saat, setiap waktu diisi dengan kepatuhan dan ketundukan kepadanya. Maka panggilan itu dengan seruan yang sangat romantis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini adalah panggilan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita ingat, dalam hidup ini kita diberi banyak nikmat yang kita sulit menghitungnya, dan Allah hanya memanggil 3 kali. Memanggil untuk berhaji, memanggil untuk sholat, dan memanggil untuk meninggalkan dunia ini. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.